jalan penyakit peningkatan sirkulasi enterohepatik, yaitu hiperbilirubinemia. Bilirubin direct diekskresikan ke usus setelah bilirubin indirect dikonjugasi di hati oleh enzim UDP glucuronil transferase. Bilirubin direct yaitu larut air dikeluarkan ke usus melalui empedu. Seharusnya bilirubin direct ini akan keluar bersama tinja. Selanjutnya tahap awal ekskresi bilirubin berlangsung normal. Selanjutnya ada aktivitas enzim beta glucuronidase tinggi. Di dalam usus bayi baru lahir itu aktivitas enzim beta glucuronidase sangat tinggi. Enzim ini dia menghidrolisis bilirubin direct kembali menjadi bilirubin indirect, yaitu bentuk yang tidak larut air. Setelah itu bilirubin indirect terbentuk kembali di dalam usus. Selanjutnya yaitu dia menjadi reabsorpsi bilirubin indirect ke dalam darah. Nah, bilirubin indirect bersifat larut lemak sehingga dapat menembus dinding usus dan diserap kembali ke sirkulasi darah. Proses ini disebut sirkulasi enterohepatik. Bilirubin indirect yang telah diserap kembali menambah beban bilirubin darah. Selanjutnya itu asupan ASI yang kurang atau breastfeeding jaundice. Pada bayi yang kurang menyusu terjadi peristaltik usus lambat dan pengeluaran mekonium tertunda. Mekonium yang tertahan di usus menyebabkan bilirubin berada lebih lama di lumen usus. Selanjutnya itu waktu paparan yang lebih lama, beta glucuronidase lebih banyak mengubah bilirubin direct menjadi indirect, yaitu reabsorpsi meningkat. Nah, selanjutnya itu siklus berulang atau enterohepatic loop. Bilirubin indirect yang sudah diserap kembali masuk lagi ke hati untuk diproses. Namun karena hati neonatus masih imatur, sebagian besar tidak dapat dikonjugasi kembali. Nah, bilirubin indirect yang tidak terkonjugasi akan terus beredar dalam darah, sehingga menyebabkan terjadinya siklus berulang yang memperburuk penumpukan bilirubin. Nah, selanjutnya akumulasi bilirubin tidak terkonjugasi atau indirect dalam darah. Nah, karena kombinasi antara produksi ulang bilirubin indirect di usus dan reabsorpsi berulang menyebabkan kadar bilirubin meningkat dalam darah yang terbentuklah hiperbilirubinemia. Selanjutnya ada gangguan hati atau intrahepatik. Hati neonatus belum matang atau imaturitas hati. Pada bayi baru lahir, terutama bayi prematur, fungsi hati belum berkembang sempurna karena sel-sel hati atau hepatosit belum optimal dalam menjalankan proses uptake, yaitu penangkapan bilirubin dari darah dan konjugasi atau pengubahan bilirubin tidak larut menjadi larut air yang terjadinya gangguan pengolahan bilirubin di hati. Nah, gangguan uptake bilirubin oleh hati dalam darah, bilirubin indirect dibawa oleh albumin menuju hati. Agar dapat masuk ke dalam hepatosit, bilirubin memerlukan protein pengikat intraseluler, yaitu ligadin atau protein Y. Pada neonatus, jumlah dan fungsi ligadin masih rendah, atau akibatnya bilirubin indirect sulit ditangkap oleh hati dan tetap beredar dalam darah. Selanjutnya itu gangguan konjugasi bilirubin. Bilirubin indirect yang berhasil masuk ke hepatosit seharusnya diubah menjadi bilirubin direct oleh enzim UDP glucuronil transferase atau UDP-GT. Namun pada neonatus aktivitas enzim UDP-GT masih sangat rendah, sehingga proses konjugasi terhambat dan bilirubin indirect tidak dapat diubah menjadi bentuk larut air, sehingga terjadinya akumulasi bilirubin tidak terkonjugasi karena gangguan uptake dan konjugasi bilirubin indirect menumpuk di dalam darah. Bilirubin tidak terkonjugasi bersifat larut lemak sehingga tidak bisa diekskresikan melalui empedu atau urin, sehingga terjadi peningkatan kadar bilirubin indirect atau hiperbilirubinemia. Nah, selanjutnya adalah pemecahan eritrosit meningkat atau hemolisis. Neonatus memiliki umur eritrosit lebih pendek, yaitu 70-90 hari dibanding orang dewasa 120 hari. Selain itu, neonatus juga memiliki volume eritrosit lebih tinggi. Akibatnya, jumlah eritrosit yang mengalami lisis meningkat sehingga produksi heme meningkat. Heme dari eritrosit yang pecah dikatabolisme oleh enzim heme oksigenase menjadi bilirubin tidak terkonjugasi atau indirect. Produksi bilirubin indirect menjadi lebih tinggi dari normal sehingga beban bilirubin meningkat melebihi kapasitas metabolisme hati neonatus yang masih imatur. Hati neonatus belum mampu memproses bilirubin secara optimal. Hati bayi baru lahir memiliki aktivitas enzim UDP-GT yang rendah. Enzim ini seharusnya mengubah bilirubin indirect menjadi bilirubin direct agar bisa diekskresikan. Proses konjugasi bilirubin terhambat sehingga bilirubin indirect menumpuk di darah. Kelebihan kapasitas albumin juga mempengaruhi bilirubin indirect dalam darah yang biasanya diikat oleh albumin untuk dibawa ke hati.
Namun, karena produksinya berlebih, kapasitas albumin terlampaui, sehingga sebagian bilirubin indirek menjadi bilirubin bebas atau tidak terikat yang bersifat neurotoksik. Penumpukan bilirubin tidak terkonjugasi dalam darah membuat kombinasi dari produksi berlebihan, gangguan konjugasi, dan kapasitas albumin indirek dalam darah, sehingga terjadi hiperbilirubinemia, yaitu peningkatan kadar bilirubin dalam serum. Definisi hiperbilirubinemia. Neonatus adalah kondisi meningkatnya kadar bilirubin tidak terkonjugasi dalam sel darah bayi baru lahir akibat ketidakseimbangan antara produksi bilirubin yang berlebihan, terutama dari pemecahan sel darah merah, dan keterbatasan kemampuan hati yang imatur untuk melakukan uptake atau konjugasi bilirubin. Penumpukan bilirubin ini menyebabkan ikterus atau pewarnaan kuning pada kulit, sklera, atau mukosa. Jika kadar bilirubin bebas melebihi kapasitas albumin pengikatnya, bilirubin dapat bersifat neurotoksin dan berpotensi menyebabkan ensefalopati bilirubin atau kernicterus yang mengakibatkan kerusakan neurologis permanen. Terus penyakit selanjutnya diawali dengan peningkatan kadar bilirubin dalam darah. Jika peningkatan terus berlanjut hingga mencapai titik kritis, kadar bilirubin semakin tinggi melebihi kapasitas pengikatan albumin darah. Begitu masuk ke jaringan darah, terutama di ganglia basilis dan nukleus batang otak, bilirubin bebas bertindak sebagai racun. Ini mengakibatkan kerusakan otak permanen. Begitu masuk ke jaringan otak, terutama di ganglia basil dan nukleus batang otak, kerusakan saraf ini bermanifestasi dalam serangkaian gejala yang disebut ensefalopati bilirubin akut. Salah satu tanda neurologis yang paling mengkhawatirkan adalah bayi mengalami kejang, sehingga masalah keperawatan terakhir adalah ikterik neonatus. Setelah ditemukan masalah keperawatan yang terakhir, dilakukan intervensi atau tindakan keperawatan selama 1x5 jam. Diharapkan integritas kulit dan jaringan meningkat dengan kriteria hasil kerusakan jaringan menurun, kerusakan kulit menurun. Observasi yang dilakukan yang pertama adalah memonitor ikterik dan sklera pada kulit bayi, memonitor suhu dan tanda vital setiap 4 jam sekali. Yang ketiga, memonitor efek samping fototerapi, misalnya hipertermi, diare pada kulit, rash pada kulit. Selanjutnya, observasi di mana memonitor ikterik dan sklera pada kulit bayi, monitor suhu dan tanda vital setiap 4 jam sekali, memonitor efek samping fototerapi, misalnya hipertermi, diare, rash pada kulit, penurunan berat badan lebih dari 8-10%. Untuk terapeutik, siapkan lampu fototerapi dan inkubator atau vokal kotal bayi. Selanjutnya siapkan pakaian bayi kecuali popok, berikan penutup mata pada bayi, biarkan tubuh bayi terpapar sinar fototerapi secara berkelanjutan. Gunakan lem berwarna putih agar memantulkan lebih cahaya yang sebanyak mungkin. Untuk edukasi, anjurkan ibu menyusui sekitar 20-30 menit. Untuk kolaborasi tidak ada. Jadi saat seseorang terkena penyakit hiperbilirubinemia akan terjadi peningkatan produksi bilirubin yang berlebihan sehingga mengakibatkan obstruksi saluran empedu. Kemudian bilirubin terkonjugasi tidak dapat keluar yang mengakibatkan penumpukan bilirubin di hati. Kemudian setelah itu akan kembali ke darah. Lalu akan terjadi peradangan atau infeksi, dan dari peradangan atau infeksi ini akan terjadi aktivasi sistem imun. Dari aktivasi sistem imun ini akan mengakibatkan tanda dan gejala suhu tubuh di atas nilai normal. Maka dari itu kami mengambil masalah keperawatan hipertermia. Setelah melakukan tindakan keperawatan 1x5 jam, diharapkan termoregulasi membaik dengan kriteria hasil, menggigil menurun, suhu tubuh membaik, dan suhu kulit membaik. Intervensi yang kami lakukan, regulasi temperatur, observasi, monitor suhu tubuh bayi sampai stabil dengan suhu 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius.
monitor suhu tubuh anak tiap 2 jam jika perlu, monitor tekanan darah, frekuensi pernafasan dan nadi, monitor warna dan suhu kulit. Kemudian, pasang alat pemantau suhu kontinu jika perlu, atur suhu inkubator sesuai kebutuhan, hindari meletakkan bayi di dekat jendela terbuka atau di area aliran pendingin ruangan atau kipas angin. Sesuaikan suhu lingkungan dengan kebutuhan pasien. Kemudian kami mengedukasi, mendemonstrasikan teknik perawatan metode kanguru atau PMK untuk bayi BBLR. Setelah itu, kolaborasi pemberian antipiretik jika perlu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tindakan medik pada hiperbilirubinemia neonatus, yang dimana ini merupakan peningkatan kadar bilirubin pada bayi baru lahir yang menyebabkan kulit dan matanya tampak kuning. Nah, tujuan pelaksanaan tindakan medik ini untuk menurunkan kadar bilirubin dan mencegah kerusakan otak atau ansefalopati bilirubin. Nah, terdapat 6 langkah tindakan medik yang dapat kita lakukan. Yang pertama ada fototerapi, yang fokus utamanya itu dengan menggunakan cahaya sekitar 425 sampai 475 nanometer untuk mengubah bilirubin tak larut menjadi bentuk larut air agar mulai dikeluarkan melalui urin atau feses. Nah, yang kedua ada transfusi tukar, yang dimana dilakukan jika bilirubin sangat tinggi atau tidak turun setelah fototerapi. Nah, darah bayi yang diganti dengan darah donor segar untuk menurunkan kadar bilirubin dan antibodi penyebab hemolysis. Nah, yang ketiga ada terapi cairan dan nutrisi, yang dimana itu diberikan cairan atau ASI yang cukup agar bilirubin cepat keluar dari tubuh melalui urin dan feses. Dan yang keempat ada pemberian IVIG, yaitu untuk bayi dengan penyakit hemolitik. Nah, gunanya untuk menekan hemolysis yang mengurangi kebutuhan transfusi tukar. Yang kelima ada penanganan penyebab dasar, yang dimana yaitu mengobati penyebab seperti infeksi, hipertiroidisme, atau kelainan metabolic agar kadar bilirubin tidak terus meningkat. Dan yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi, yang dimana itu kita harus terus memantau kadar bilirubin dan kondisi bayi yang dipantau secara rutin, yang menilai keberhasilan terapi dan mencegah komplikasi. Pemeriksaan diagnostik pada hiperbilirubinemia, riwayat medis dan anemis, history taking, tujuan mengidentifikasi onset dan faktor resiko, membedakan fisiologi umum pada hari kedua sampai hari ketiga. Dengan patofisiologinya muncul kurang dari 24 jam atau lebih dari 2 minggu. Normal fisiologinya adalah hari kedua sampai ketiga pasca lahir hilang dalam 1 sampai 2 minggu. Faktornya bayi cukup bulan, lebih dari 37 minggu, menyusui baik dan tidak ada riwayat infeksi atau ketidakcocokan darah. Gejala lainnya seperti tidak ada muntah, demam atau dehidrasi. Yang tidak normalnya onset kurang dari 24 jam, hemolisis akut atau lebih dari 2 minggu, obstruksi bili atau hipotiroidisme. Faktornya adalah prematurisme, infeksi, incompatibility, dehidrasi dari insufisiensi ASI, riwayat keluarga sindrom. Gejala lain misalnya muntah berulang, demam dengan suhu 38 derajat Celcius, urin gelap, bilirubin direct, feses pucat, cholestasis atau alergi. Kemudian itu ada pemeriksaan fisik, tujuan untuk menilai tingkat jaundice dan tanda komplikasi. Normalnya adalah jaundice ringan, terlihat hanya di wajah atau leher, hilang spontan. Vital signs-nya suhu 36 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius, berat badan stabil, penurunan kurang dari 10% pada hari pertama. Pemeriksaan abdomen, hati atau spleen normal, tidak membesar, tidak ada massa. Neurologisnya aktif, refleks normal, tidak ada hipotonia. Transfutan bilirubin TCB kurang dari 10-12 mg pada hari ketiga, screening non-invasif. Tidak normalnya jaundice berat melibatkan dada atau perut, ekstremitas persisten lebih dari 2 minggu atau kulit hijau, curnecterus dini. Vital signs-nya demam, dehidrasi, takikardia, dan berat badan lebih dari 10%. Abdomen, hepatomegali lebih dari 2 cm di bawah rebung, splenomegali atau asites. Neurologis, latergi, hipotonia atau kejang. Tandanya tanda curnecterus jika TSB lebih dari 20-25 mg. Implikasinya jaundice patologis memerlukan intervensi segera seperti fototerapi. Pemeriksaan USG hati dan saluran empedu. Tujuan USG hati dan saluran empedu berguna untuk mendeteksi kelainan struktural dan obstruktif pada hati serta sistem bilar, membantu membedakan jenis hiperbilirubinemia. Normalnya itu struktur hati dan saluran empedu normal, tidak normalnya tampak pelebaran ductus, tidak tampak kandungan empedu, atresia, bilar atau kolestasis.